Jika kamu suka video ini, jangan lupa di-share ke teman-teman supaya mendukung channel saya, Denny Kreator Gaming. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung. Halo teman-teman, apa kabar semua? Jadi hari ini aku mau sharing tentang ada kejadian sekitar hari Jumat kemarin, hari Jumat tanggal 26 Agustus ini. Kejadiannya itu malam jam setengah 12 malam. Jadi aku mau cerita kronologinya dulu nih. Nah, sebelum kejadian di tanggal 26 ini terjadi, jadi aku ada seminggu yang sebelumnya aku ada pesan kemiri dari luar kota karena aku ada usaha buat minyak kemiri asli. Nah, singkat cerita, setelah kemiri ini dikirim, terus dari kakak tersebut mengirimkan foto resi beserta gambar barang tersebut. Jadi jelas semua, ada nama, alamat, jenis barang yang dia kirim apa. Nah, singkat ceritanya, nyampailah barang tersebut di Jambi tanggal 25 pagi. Tanggal 25 pagi ini diantar oleh kurir, salah satu kurir kargo di Jambi. Jadi itu kalau nggak salah jam-jam 10 pagi dia antar barangnya tersebut. Pas aku lihat dari luarannya aja, itu jadi barang-barang yang datang itu dibungkus pakai goni juga, tapi goninya lain. Aku sudah curiga sih sebelumnya kan, kok warnanya lain dari gambar yang disampaikan kakak tersebut. Terus aku video call, aku kasih tunjuk nih barangnya, kak yang ini enggak barangnya. Oh ternyata bukan. Kakak itu bilang jangan diambil dek, bukan itu barangnya. Nah itu saya memang masih berpikir positif sama kurirnya kan. Terus itu saya bilang, saya nggak berani terima barang ini pak, ini bukan barang saya. Kalau nggak percaya coba dibuka aja goninya. Terus itu kan dibukalah sama kurirnya tersebut, dia saksikan. Terus juga ada saksi tentara di dekat rumah, dia lihat juga barang tersebut. Ternyata isinya koper tas gitu, sekitar berat 8 kilo. Nah pas diintip dari atas kan, karena kopernya itu ditaruh gembok, tapi karena ada resletingnya itu bisa dilihat sedikit. Oh ternyata katanya itu baju hitam. Saya sama sekali nggak berani lihat. Terus itu udah saya paksa nih sama kurirnya, tolong dibawa pak. Nah saat itu suami lagi pergi, jadi nggak tahu ada barang datang kalau itu salah. Saya udah paksa, biarin aja kak, nanti diambil lagi katanya gitu. Pas suami balik sore, dia lihat barang tersebut. Terus dia telepon lagi nih kurirnya, kenapa nggak diambil lagi pak barangnya? Dia bilang besok pagi aja saya jemput. Nah gitu kan. Setelah itu besok paginya dia datang tanggal 26 pagi, jam-jam kisaran jam 9 jam 10 dia datang. Dia antar juga kemiri saya yang asli satu goni, beratnya 25 kilo. Terus dia bawa balik lah itu tas koper kain itu. Tapi malamnya itu saya udah nggak enak, udah feelingnya juga nggak enak pak, itu tasnya dikeluarin aja. Kita juga ada sempat diskusi, itu jangan-jangan korban mutilasi ya katanya kan. Tapi pas saya deketin kok nggak ada aroma kan gitu kan. Rupanya tercetus juga suami, jangan-jangan itu narkoba. Tapi kan karena tadi pikiran kita itu cuman ya nggak kepikiran apa ya, maksudnya masa iya, tapi cuman tercetuk seperti itu gitu. Cuman kita nggak sampai melaporkan atau seperti apa gitu kan, karena juga sudah besok paginya diantar barangnya. Puji Tuhan udah sampai bukan minyak kemirinya 25 kilo, dan tas tersebut juga dibawa sama kurir tersebut. Malamnya jam setengah 12, pas kita udah mau tidur, mau berdoa, tiba-tiba ada yang gedor dengan suara yang sangat kuat, dengan cara yang sangat kasar. Terus itu diintip suami dari jendela, dia pikir orang mabuk kan, sampai diambil senjata, parang
parang panjang, dia ambil parang panjang, terus itu dia lihat udah rame ternyata di luar, rame. Terus itu dia gedor-gedor dengan cara yang sangat kasar, terus itu sampai cakap-cakap yang kotor gitulah. Dia gedor jendela kami, terus dia bilang nanti kami pecahkan ini kaca, terus ini kalau tidak dibuka pintunya mobilnya akan kami rusak gitu kan, pakai linggis. Pokoknya dengan cara yang mengerikan, sampai anak saya juga ketakutan. Lampu kami dimatiin dari listrik depan. Terus itu sekitar hampir 10 menitan baru RT datang. RT datang, ternyata ada Pak RT di luar. Akhirnya kami berani buka pintu, tapi kami nggak berani buka teralis, hanya pintu depan aja. Tapi sebelumnya kita udah telepon keluarga, kita pikir kan orang jahat ya. Terus kita udah telepon keluarga, nah keluarga itu udah pada di jalan. Pas kami udah buka pintu kayu, mereka langsung bilang gini, "Bapak narkoba," katanya gitu. Kami kaget sekali, kami kaget, narkoba apa kan gitu kan. Iya, buka dulu ini pintunya, kamu ini nggak sopan, kamu orang Batak kan, saya juga orang Batak. Dia bilang seperti itu kan, dengan cara yang sangat kasar itu kita nggak terima. Akhirnya datanglah keluarga yang sudah kita telepon ini. Udah saya itu mantan polisi, jadi dulu dia pernah bertugas di Aceh sebelumnya kan. Dia datang, terus baru kami berani buka teralis. Akhirnya dia jelaskan, "Bapak ini narkoba," dia bilang seperti itu. Terkaget kami semua, terkaget. Dia minta paksa HP suami saya, dia bilang barang bukti sudah dihapus, dia bilang seperti itu kan. Akhirnya polisi-polisi tersebut dinasihati sama udah saya, dan tiba-tiba saya teringat, narkoba apa mereka cari paket yang tadi pagi gitu. Saya terpikir seperti itu kan, karena saya udah foto juga barang tersebut. Terus itu saya kirim ke kakak yang pengirim ke Miri kan, saya tunjukin, "Kalian cari barang ini kan," saya bilang gitu kan. Terus itu saya kasih tahu, ini barangnya sudah diambil sama kurir Indah Kargo. Nah seketika muka polisi tersebut ini berubah kayak gitu. Oh, ternyata barangnya sudah nggak di sini. Nah, dapat cerita dari tetangga, ternyata ada kurang tahu juga satu atau berapa polisi ya, mereka sudah intai dari jam 2 sorenya sebelumnya. Mereka pura-pura nyamar, jadi ya kayak misalnya mereka bilang mau bikin TV kabel ada di sebelah sana gitu. Pas ditanya-tanya yang mana alamatnya nggak tahu, tapi mereka bilang ya mereka itu ngaku-ngaku seperti itu. Makanya pas mereka datang ke rumah, udah saya bilang mana surat penyelidikannya seperti itu kan. Dia tunjukin, nah ini surat nggak jelas gitu kan, bahwasanya itu sudah A1, artinya sudah jelas ada di sini barangnya, padahal benar-benar itu barang sama sekali tidak tahu. Dan tentara yang di atas rumah saya itu sudah bilang, saya saksinya bahwasanya itu bukan barang kakak ini, itu salah kirim. Memang dibuat di paket itu resi saya, sama sekali saya nggak paham itu kenapa dia buat itu resi saya, tapi nggak ada alamat, nggak ada nama. Sementara barang yang datang itu, barang yang saya yang asli itu ada resi saya juga gitu, ada resi saya juga, dan ada nama lengkap saya, ada semuanya lengkap gitu. Nah, barangnya juga benar kayak gitu. Dan singkat cerita, akhirnya semuanya udah nyata nggak ada barangnya ditemukan, dan udah saya yang masih sebagai polisi juga datang, dan puji Tuhan semuanya sudah selesai. Sampai saat ini juga masih ada rasa trauma seperti itu, trauma dengan cara mereka yang kasar. Sampai kita juga sempat nginap ke rumah keluarga, nggak berani di rumah seperti itu kan, karena anak juga kayak ada traumanya. Jadi yang mau saya sampaikan untuk teman-teman semua, berhati-hati untuk ketika kamu ada pesan sesuatu atau ada paket yang datang tidak ada nama, tapi ada tertulis resi kamu di situ, itu jangan mau terima. Misalnya kamu udah tahu itu barang bukan punya kamu, bilang aja sama kurirnya, ini bukan punya saya. Kalau kurirnya bersikeras nggak mau ambil, campain aja di depan dia seperti itu. Nanti bapak saya tuntut kalau misalnya bapak memaksa saya mengambil barang yang bukan milik saya. Itu pengalaman yang luar biasa buat kami, karena
Bayangin, itu memang udah Tuhan atur semuanya, Tuhan atur untuk menolong kami sampai seharusnya pada hari H itu tuh udah saya yang purnawirawan itu pergi keluar kota, tapi ya puji Tuhan malam itu dia nggak pergi. Jadi ketika saya telepon anak muda saya, dia ada di rumah, langsung mereka datang rame-rame ke sini. Itu kisah pribadi yang sangat luar biasa buat kami, pelajaran yang luar biasa buat teman-teman juga. Berhati-hati siapapun itu ketika menerima paket, boleh kita buka langsung gitu. Nah, apa itu barangnya, seperti itu. Jangan pernah ada rasa khawatir untuk membuka. Ketika kita benar itu jangan pernah khawatir untuk mengatakannya. Seperti itu teman-teman. Kiranya kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Selamat siang semua.